Oke, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan masuk ke seri pembelajaran online bagian kedua dari induksi matematika dan saya akan coba temanin kamu belajar eh, untuk lebih mendalam lagi menguasai tentang induksi matematika. Nah, di bagian ini saya mau coba eh, mundur ke belakang tentang untuk kita bisa mencari tahu sebenarnya kenapa sih kita harus belajar induksi matematika? Jadi begini, kata kuncinya adalah bagaimana, sorry, kata kuncinya gini, bagaimana pembuktian dalam matematika. Oke, saya mau tekankan kata pembuktian. Jadi belajar induksi matematika itu erat hubungannya dengan bagaimana belajar membuktikan sesuatu dalam matematika. Sampai sini clear ya? Jadi hari ini saya akan coba jelasin sama kamu beberapa ada empat cara membuktikan dalam matematika. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini, sama seperti dalam kehidupan nyata, dalam matematika ada yang kita sebut sebagai pernyataan atau kita bilang statement. Oke. Pernyataan ini adalah pernyataan yang membedakan pernyataan dengan yang lain ada satu cirinya. Saya tulis ini, punya nilai kebenaran. Oke. Yang kayak gimana yang pernyataan? Ini. Kamu sudah makan? Oke. Ini bukan pernyataan. Kenapa? Karena dia nggak punya nilai kebenaran. Ngerti ya? Yang kayak gimana sih yang pernyataan? Contohnya gini. Ehm, 3 ditambah 7 sama dengan 9. Ini pernyataan. Loh, kok pernyataan? Ya, karena dia punya nilai kebenaran. Bagaimana nilai kebenaran pernyataan ini? Gimana? Salah. Maka dia disebut pernyataan yang salah. Karena dia punya nilai kebenaran dan nilai kebenarannya adalah salah. Kalau yang kayak atas tadi ini bukan pernyataan. Karena dia nggak punya nilai kebenaran. Sederhananya saya bilang ini bukan pernyataan, tapi ini pertanyaan. Betul. Nah, yang kayak gimana lagi yang pernyataan? 3x ditambah 5 sama dengan 12. Saya mau tanya, pernyataan atau bukan? Jelas, dia bukan pernyataan. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih, dia punya nilai kebenaran atau enggak. Kenapa nggak bisa tahu? Ya kita belum tahu, tergantung X-nya berapa. Kalau X-nya 1, jika X sama dengan 1, maka 3X gimana? 3 kali 1 tambah 5 sama dengan 12. Berapa nih? 8 sama dengan 12. Apa nih? Ini disebut pernyataan yang salah. Ingat ya, pernyataan itu cirinya cuma satu, punya nilai kebenaran. Bisa benar, bisa salah. Kalau kamu bisa tentukan ini pasti benar, ini pasti salah, maka dia disebut pernyataan. Tapi kalau kamu nggak bisa tentuin kebenarannya, nggak tahu ini benar, nggak tahu salah, maka dia bukan pernyataan. Ya, saya kasih 3 contoh tadi. Kamu sudah makan, ini jelas bukan pernyataan. Tapi yang ini pernyataan, walaupun dia bernilai salah, 3x plus 5 sama dengan 12, dia bukan pernyataan sebelum kamu tentukan x-nya berapa. Tapi setelah kamu tentukan jika x-nya sama dengan 1, ya dia jadi pernyataan yang bernilai salah. Oke, sampai sini dulu bahwa pernyataan
punya nilai kebenaran. Nggak punya nilai kebenaran, dia bukan pernyataan. Dalam matematika, pernyataan bisa saja berbentuk begini. Bisa bentuk persamaan, bisa bentuk pertidaksamaan. Contoh, eh, ya mengenai bentuk-bentuk pernyataan tadi nanti kita akan bahas lagi di belakang. Sekarang kita akan bicara tentang bagaimana, sorry, sekarang kita akan bicara bagaimana, manakah kita? Bagaimana 4 cara pembuktian matematika yang saya maksud tadi. Oke, bahwa di dalam matematika kamu cuma bisa membuktikan, ini pertama ya, apa saja yang bisa dibuktikan? Kamu cuma bisa membuktikan yang berbentuk pernyataan. Tadi aku udah kasih contoh, pernyataan tuh kayak gimana. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Saya tulis ya, yang bisa dibuktikan hanyalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran. Ingat ya, nilai kebenaran bisa benar, bisa salah. Walaupun dia punya nilai kebenaran salah, ya itu bisa dibuktikan, dibuktikan salah. Ngerti ya? Yang nggak bisa dibuktikan adalah yang bukan pernyataan. Kenapa? Karena dia tidak punya nilai kebenaran. Lalu langkah kedua, bagian kedua, cara apa saja yang bisa dipakai untuk membuktikan? Baik, saya akan kasih contoh satu-satu bagaimana itu pembuktian langsung. Ada 4 ya, ada 4 cara membuktikan. Pembuktian langsung, kontraposisi, kontradiksi, dan induksi matematika. Yang induksi matematika ini sebenarnya saya udah ajarin nih. Yang induksi matematika udah saya ajarin. Di bagian pertama, tadi saya udah loncat dulu. Nah, tapi ternyata selain induksi matematika ada 3 cara lain, yaitu pembuktian langsung, kontraposisi, dan kontradiksi. Saya akan upayakan ketiganya bisa saya jelaskan hari ini. Baik, kita akan masuk ke bagian pertama, pembuktian langsung. Pembuktian langsung. Apa sih pembuktian langsung? Ya pembuktian langsung yang kamu punya pernyataan, terus pernyataan itu bisa dengan mudah langsung dinyatakan betul atau salah gitu. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh di sini. Coba buktikan dengan pembuktian langsung. Ambil latihan nomor 1 ya. Coba buktikan dengan pembuktian langsung. Jumlah dari 2 bilangan genap adalah bilangan genap. Oke. Lihat pernyataannya. Pernyataannya adalah jumlah dari bilangan genap, 2 bilangan genap adalah bilangan genap. Menurut kamu ini benar atau salah? Benar atau salah? Ya feeling saya sih benar ya. Ya kalau ada 2 bilangan genap dijumlahin pasti hasilnya genap dong. Benar nggak? Tapi apakah dia benar atau salah? Kita akan buktikan secara matematis. Bagaimana caranya? Baik. Kita misalkan dulu. Misalnya saya punya A dan saya punya B. A itu genap. Berarti A bisa dinyatakan menjadi 2 kali sesuatu untuk I mulai dari bilangan asli ya. Sampai sini ngerti nggak nih yang saya atau nggak usah asli deh. Kita pakai bulat aja. Bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Ngerti nggak ya maksudnya? Gini-gini loh. A itu genap kalau dia bisa diubah dalam bentuk 2 kali sesuatu. Benar nggak? B juga sama. Katanya kan B genap. Jumlah 2 bilangan genap. Oke, jika B juga genap. Berarti B bisa juga diubah menjadi 2 kali sesuatu. Anggap aja K. Untuk K, anggota bilangan bulat. Mari kita buktikan. Maka akan dibuktikan. Ini cara nulisnya gini ya. Maka akan dibuktikan bahwa A tambah B juga genap. Kan gitu? Yuk, mari kita lihat.
A genap. Karena A, untuk mengetahui A tambah B juga genap, mari kita lihat. A adalah 2I. B adalah 2K. Berarti A tambah B berarti A tambah B sama dengan 2I tambah 2K. Sampai sini ngerti nggak? Kenapa saya ubah jadi 2I tambah 2K? Ya iyalah, kan A-nya 2 dari 2 kali sesuatu, B-nya juga 2 kali sesuatu. Oke? Secara aljabar, kalau kamu punya 2I tambah 2K, ini bisa diubah menjadi 2 kali I tambah K. Sampai sini ngerti? Ya, cuma disubstitusi aja, 2-nya dikeluarin, I tambah K. Nah, maka jumlah dong. Maka A ditambah B merupakan hasil kali dari, saya tulis ini. Perhatikan, ternyata A tambah B bisa diubah menjadi 2 kali sesuatu. Apa artinya? Kalau 2 bisa diubah menjadi bentuk 2 kali sesuatu, maka A tambah B pasti genap. Karena hanya bilangan genap yang bisa diubah ke dalam bentuk 2 kali sesuatu. Lihat. Jadi, oh sorry, kok jadinya gini? Jadi, terbukti bahwa jumlah dari 2 bil genap adalah genap. Lihat cara membuktikannya. Kalimat ini saya buktikan langsung. Jumlah dari 2 bilangan genap. Oke, saya anggap A bilangan genap, B bilangan genap. Bisa diubah menjadi 2 kali sesuatu, 2 kali sesuatu. Kita lihat, saya langsung buktikan. Tanpa perlu pemisalan, tanpa perlu beralur mundur. Langsung dibuktikan. A plus B-nya ya 2 kali 2I tambah 2K berarti 2 kali IK. Karena 2 kali IK berarti 2 kali sesuatu kan? Maka A plus B bisa diubah menjadi 2 kali sesuatu, maka A plus B dianggap bisa dinyatakan sebagai genap. Jadi terbukti. Nah, ini adalah cara pembuktian yang langsung. Nanti kita akan lihat setelah ini bagaimana pembuktian yang tidak langsung. Oke, sekarang kita masuk ke pembuktian cara kedua, yaitu kontraposisi. Jadi gini, waktu dulu kita belajar tentang logika matematika, ada posisi yang begini. Jika P maka Q, kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Ambil contoh. Ambil contoh ya. P saya belajar. Q saya pintar. Baca. Maka P maka Q dibaca sebagai jika saya belajar, maka saya pintar. Ya. Maka saya pintar. Bisa ngikutin ya? Yuk, saya mau tanya. Lalu bagaimana dengan negasi Q maka negasi P-nya? Berarti jika saya tidak pintar, maka saya tidak belajar. Lihat. Negasi Q. Negasi P. Coba kita ulang-ulang antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. Yang atas sama yang bawah. Kalau saya belajar, maka saya pintar. Kebalikannya apa? Kalau saya nggak belajar, kalau saya nggak pintar, maka saya nggak belajar. Maka secara matematis ini
ini adalah kontraposisi. Menariknya begini, posisi mereka tukeran, betul ya? P panah Q, negasi Q. Tapi nilai kebenaran mereka sama. Dengan kata lain, kamu bilang jika saya belajar maka saya pintar, itu punya nilai kebenaran yang sama persis dengan kalau kamu bilang gini, jika saya tidak pintar maka saya tidak belajar. Mau kita buktikan? Yuk, kita buktikan. Lihat ya. P, Q, P maka Q. Lihat, P itu bisa benar-benar salah-salah, benar salah, benar salah. Maka P maka Q adalah benar, salah, benar, benar. Mau coba lihat yang negasi Q maka negasi P. Boleh. Negasi Q, negasi P. Yuk. Negasi Q berapa? Belawan dari Q ya. Salah benar, salah benar. Negasi P. Salah salah, benar benar. Nah, lawan dari sini ya. Lawan dari sini. Oke. Negasi Q maka negasi P. Salah salah, benar, benar salah. Salah, salah benar. Benar, benar benar. Nah, lihat nih. Coba kamu lihat. Sama persis. Apa artinya sama persis? Berarti ini dan ini punya nilai kebenaran sama. Artinya, kalau kamu membuktikan sebuah pernyataan dengan kontraposisinya, nilai kebenaran mereka sama. Oleh karena itu, dalam matematika, kamu bisa membuktikan sebuah pernyataan dengan cara membuat kontraposisinya. Saya ambil contoh. Mari kita lihat contohnya. Oke, yuk kita lihat soalnya. Buktikan bahwa, lihat ya, buktikan bahwa bila N bilangan bulat dan 7N plus 9 genap, maka N ganjil. Saya tulis sederhananya di sini. Untuk N sama dengan bulat. Jika N plus berapa? 7N plus 9. Jika 7N plus 9 genap, jika 7N plus 9 genap, maka, apa dia bilang? N ganjil. Oke, lihat pernyataannya. Saya mau kasih nama ini P. Ini I. Maka pernyataan ini berbentuk P, maka Q. Ya. Maka dengan teknik kontraposisi, caranya begini. Dia berarti negasi Q, maka negasi P. Berarti dengan kata lain, tulisan pernyataannya kita ubah menjadi begini. Jika apa? N genap, saya tulis di sini pakai warna merah. Jika N genap, maka perhatikan yang bertulisan berwarna merah itu adalah lawannya ya. 7N plus 9 dan oke. Maka kita membuat pemisalan. Lihat pemisalannya. Bagaimana cara saya mengerjakannya? Misal N genap. Berarti N sama dengan 2I. Dengan I bilangan
bulat. Bisa diubah ke dalam bentuk 2 kali sesuatu, gitulah bahasa kerennya. Kalau N-nya genap, berarti N bisa diubah menjadi 2 kali sesuatu. Setuju ya? Oke, setuju ya? Saya akan membuktikan bahwa 7N plus 9 ganjil. Mari kita lihat. Maka 7N plus 9 sama saja dengan 7 kali N-nya boleh nggak saya ganti jadi ini? Boleh. Kan N sama dengan 2I. Plus 9. Berarti ini sama saja dengan? Oke, saya otak-atik ya. Maka ini bisa saya ubah menjadi 2 kali 7I. Pak, diapain begitu? Supaya saya ubah dia jadi 2 kali sesuatu. Tambah, 9-nya boleh nggak ya saya ubah jadi 8 tambah 1? Boleh ya? Kan 8 tambah 1 juga sama 9. Maka ini sama saja dengan 2 kali 7i tambah 2 kali 2 dari 4 plus 1. Berarti sama-sama punya 2, 2-nya bisa saya gabung menjadi 7i plus 4 ditambah 1. Oke, lihat saya baik-baik. Kalau N genap, berarti N bisa diubah menjadi 2 kali sesuatu. Tapi kalau N ganjil, atau saya punya bilangan M ganjil, gitu, artinya M pasti berbentuk 2 kali sesuatu ditambah 1, benar nggak? Kan bedanya sama genap sama ganjil itu doang, ditambah 1. Oke, tolong lihat ini. Kalau gitu, 7N plus 9 merupakan 2 kali sesuatu ditambah 1. Sesuatunya ini apa? 7i plus 4. Lihat saya. I itu bilangan apa? I itu bilangan bulat. Kalau 7i plus 4 itu berarti juga bilangan bulat dong. Bilangan bulat. Kalau saya anggap ini adalah saya punya K gitu, yang nilainya adalah 7i plus 4, berarti ini kan sama saja dengan 2K plus 1. Bentuk apakah ini? Apakah ini bentuk ganjil atau bentuk genap? 2 kali sesuatu tambah 1. Ini adalah Maka terbukti pada saat N genap, 7N plus 9 bernilai ganjil. Lihat nih, saya membuktikan jika 7N plus 9 genap, maka N ganjil. Tapi saya nggak buktikan ini. Yang saya buktikan kontraposisinya. Kelihatan? Yang saya buktikan kontraposisinya loh, bos. Ketika kontraposisinya dibuktikan, berarti apa? Kebalikannya juga berlaku. Jika 7N plus 9 genap, maka N ganjil. Berarti terbukti bahwa gitu, bos. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, apa yang kita lakukan ini, kita kasih nama pembuktian tidak langsung. Karena saya mau buktiin ini, tapi yang saya buktiin ini. Karena ini dan ini merupakan kontraposisi, yang tadi di halaman sebelumnya sudah saya buktikan bahwa kontraposisi punya nilai kebenaran yang sama. Berarti kalau ini saya buktikan benar, ini pun benar. Kalau ini ternyata tidak saya buktikan benar atau terbukti salah, berarti ini pun salah. Ternyata hasilnya saya berhasil membuktikan bahwa ini benar. Berarti ini pasti benar. Makanya terbukti bahwa jika 7N plus 9 genap, maka N ganjil. Cukup jelas ya, anak-anak sekalian? Saya
masih punya pembuktian satu lagi yang tidak langsung. Mudah-mudahan Anda masih kuat ya. Oke, saya rasa hari ini kalau saya tambah satu lagi takut kamu pusing. Jadi hari ini kita belajar dua hal. Kita langsung saja resume. Kita belajar dua hal. Yang pertama apa itu pernyataan, ya kan? Yang kedua, dan mana yang bukan pernyataan. Yang kedua, bagaimana membuktikan secara langsung. Lalu yang ketiga, kita juga belajar bagaimana membuktikan pembuktian melalui apa yang disebut dengan kontraposisi. Saya rasa tiga ini cukup untuk hari ini. Saya mau kasih kamu tugas ya. Oke, tugasnya cuma satu, ada dua lah. Satu, jika N ganjil, buktikan N kuadrat ganjil. Oke, soalnya tadinya mau saya kasih dua nih. Saya rasa soalnya satu aja, tapi pakai dua cara. A, menggunakan metode langsung. Yang kedua, menggunakan kontraposisi. Ya, tugasnya itu nanti saya akan buatkan juga tugasnya di di lembar terpisah. Anda cuma tugasnya bikin pembuktian, bagaimana membuktikannya secara langsung dan bagaimana membuktikannya menggunakan kontraposisi. Ingat kalau kontraposisi dibalik dulu ya. Berarti jika N kuadrat genap, maka N genap. Gitulah. Ingat, pokoknya kalau kontraposisi itu P maka Q berubah menjadi negasi Q maka negasi P. Oke, teman-teman, hari ini yang saya bisa sampaikan ini. Semoga sukses. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, nanti di materi pembelajaran ini Anda boleh berikan komentar. Langsung komentar di sana, nanti kita akan coba tanya jawab di sana ya. Seperti biasa, Anda juga masih bisa hubungin saya di sini. Dan biasakan sebut nama dan gunakan foto asli, jadi saya tahu kamu siapa. Jangan lupa nama dan kelas. Karena saya nggak tahu kamu ada di kelas mana, kecuali kamu kasih tahu saya. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran daring berikutnya. Love you guys.